Halo Sobat Film, kembali lagi bersama aku Azumi. Kali ini aku bakal bahas tentang salah satu konsep penting dalam estetika film, yakni mise en scene. Buat kalian yang lagi belajar film atau menganalisis film, pasti ini sering muncul. Jadi, apa sih mise en scene itu? Jadi, mise en scene adalah semua elemen visual yang terlihat di dalam frame dalam sebuah adegan di dalam film. Jadi, elemen-elemen ini tuh disusun sengaja oleh sutradara untuk membangun suasana, memperkuat cerita, dan menyampaikan makna kepada penonton. Dalam mise en scene terdapat elemen-elemen penting yang saling bekerja sama untuk menciptakan pengalaman visual dalam film. Dan pada video ini aku bakal bahas 8 elemen utama dalam mise en scene, yakni set design, lighting, space, composition, costume, makeup and hairstyle, dan actor blocking. Elemen yang pertama adalah set design. Set design dalam film adalah seni merancang, menciptakan, dan mengatur lingkungan fisik tempat adegan berlangsung, seperti interior ruangan, bangunan, ataupun landscape. Set design merupakan bagian penting dalam mise en scene karena berfungsi untuk membangun suasana dalam adegan, menunjukkan waktu dan lokasi cerita, serta memperkuat narasi film. Misalnya nih, dalam sebuah film nunjukin rumah tua yang gelap dan berdebu, pasti penonton bakal ngerasain suasana misterius atau horor. Begitupun sebaliknya, kalau latarnya rumah modern yang terang dan rapi, itu bakal memperkuat suasana yang lebih nyaman dan hangat. Jadi, set design itu ngebantu dunia dalam film jadi terasa kayak realistis dan lebih hidup. Elemen berikutnya adalah lighting atau pencahayaan. Jadi, lighting dalam film adalah teknik dan seni penataan cahaya untuk menerangi adegan, membangun atmosfer, serta menonjolkan subjek atau detail visual sesuai kebutuhan cerita. Pencahayaan ini nggak hanya untuk memperjelas gambar, tapi untuk menciptakan emosi dan kedalaman visual. Salah satu konsep pencahayaan dalam film adalah 3-point lighting, yakni key light, fill light, dan backlight. Kalau key light itu adalah sumber cahaya utama yang paling terang dan biasanya ditaruh di depan objek. Kayak aku ini. Kalau fill light itu lampu tambahan yang berfungsi untuk mengurangi bayangan yang dihasilkan oleh key light tadi. Dan yang terakhir adalah backlight, yakni cahaya dari belakang yang memisahkan objek dari latar belakang atau background. Selain itu, lighting juga bisa dibedakan berdasarkan mood yang ingin diciptakan. Contoh yang pertama yakni high key lighting. High key lighting itu pencahayaan terang dengan minim bayangan yang biasanya digunakan dalam film komedi atau adegan bahagia. Dan yang kedua, low key lighting. Low key lighting itu pencahayaan yang kontrasnya tinggi dan memiliki banyak bayangan. Itu biasanya digunain dalam film horor atau sebuah thriller. Ada juga teknik seperti natural lighting yang meniru cahaya alami, dan juga practical lighting yang menggunakan sumber cahaya yang terlihat langsung di dalam adegan seperti lilin dan lampu belajar. Elemen ketiga yakni space atau ruang. Dalam film, space adalah area 3 dimensi di dalam frame kamera yang diisi oleh objek, karakter, dan latar. Ruang ini dimanipulasi secara visual untuk menciptakan makna dalam cerita. Space dalam film terdiri dari 2 jenis utama, yakni positive space dan negative space. Kalau positive space itu area yang diisi oleh karakter atau objek utama. Dan kalau negative space itu area yang kosong di sekitar objek. Penggunaan ruang kosong ini biasanya digunakan untuk memberikan efek tertentu, misalnya menonjolkan karakter atau menciptakan kesan kesepian. Selain itu, film juga mengenal konsep off-screen space, yaitu ruangan yang tidak terlihat di layar tapi tetap terasa keberadaannya di dalam film. Elemen berikutnya yakni composition atau komposisi. Komposisi dalam film adalah seni mengatur tata letak elemen visual seperti aktor, objek, pencahayaan, dan latar dalam bingkai kamera agar menciptakan gambar yang estetis dan bermakna. Komposisi ini membantu mengarahkan perhatian penonton dan memperkuat emosi dalam adegan. Beberapa teknik komposisi yang sering digunakan dalam film adalah yang pertama yakni rule of third. Rule of third itu
membagi frame menjadi 9 bagian dan menempatkan objek di titik pertemuan garis. Yang kedua yakni balance, yang menempatkan objek secara seimbang di dalam frame. Yang ketiga yakni framing, yang menggunakan elemen lingkungan seperti jendela atau pintu sebagai bingkai alami. Dan yang terakhir yaitu leading lines, yang biasanya gunain garis-garis seperti jalan atau pagar untuk mengarahkan penonton kepada objek utama. Ada juga teknik seperti negative space, deep space composition, dan fill the frame yang digunakan untuk menciptakan efek visual tertentu. Dan dengan komposisi yang baik, sebuah adegan terlihat lebih menarik dan mudah dipahami oleh penonton. Elemen berikutnya adalah kostum. Kostum adalah segala sesuatu yang dikenakan oleh karakter di sebuah adegan film. Kostum ini berfungsi sebagai bagian dari penceritaan visual dan membantu membangun karakterisasi. Melalui kostum, penonton bisa mengetahui berbagai hal tentang karakter seperti status sosial, latar waktu cerita, budaya atau lingkungan tempat karakter hidup, dan kepribadian karakter. Misalnya, karakter dengan pakaian formal dan mahal biasanya digambarkan sebagai orang kaya dan memiliki jabatan penting. Dengan kata lain, kostum membantu penonton untuk memahami karakter tanpa harus dijelaskan melalui dialog. Selain kostum, ada juga make up and hairstyle. Make up dan gaya rambut merupakan elemen penting dalam membangun tampilan karakter dan mendukung estetika visual film. Make up dan hairstyle ini biasanya bekerja sama dengan sutradara untuk menciptakan tampilan tertentu sesuai kebutuhan cerita. Makeup ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membuat karakter terlihat tua atau terlihat muda, menciptakan luka atau efek khusus, dan membangun karakter fantasi dengan prostetik. Sedangkan hairstyle juga membantu memperkuat identitas karakter serta memperjelas latar waktu dan gaya visual film. Elemen berikutnya adalah acting. Acting adalah seni memerankan karakter secara natural dan realistis. Berbeda dengan teater yang biasanya lebih ekspresif, acting dalam film cenderung lebih halus karena kamera bisa menangkap detail kecil seperti ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Proses acting biasanya melibatkan analisis naskah, observasi karakter, dan penggunaan teknik tertentu seperti method acting. Tujuan utamanya adalah membuat karakter terasa lebih hidup dan emosinya dapat dirasakan oleh penonton. Elemen terakhir yakni aktor blocking. Blocking adalah pengaturan posisi dan pergerakan aktor di dalam frame yang berkaitan dengan kamera dan elemen set. Blocking ini nentuin di mana aktor berdiri, gimana mereka geraknya, dan gimana mereka berinteraksi dengan ruang dan karakter lain. Pengaturan ini penting karena mempengaruhi komposisi visual dan dinamika dalam adegan. Misalnya nih, kalau karakter deketin kamera, biasanya cenderung lebih dominan atau kuat. Begitupun sebaliknya, kalau karakter menjauhi kamera, itu biasanya memberi kesan lemah atau tertekan. Jadi, dari beberapa elemen yang aku sebutin tadi, bisa disimpulin kalau mise en scene itu merupakan elemen visual yang terlihat dalam frame film. Semua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan suasana, estetika visual, dan makna cerita dalam film. Dengan memahami mise en scene, kita bisa lihat kalau film bukan cuman sekedar hiburan, tapi juga sebagai karya visual yang diciptakan dengan sangat detail. Segitu aja dari aku, bye!